Bukaan jenengan sing buka dengan bacaan Fatihah sambutan Sohibul Bait Ali, terus saya terus Kades acara inti pengajian. Kabarnya biasanya sampai jam kabarnya sampai dulu ya. Yo masih sedela acarane mau inti kan dia sedela. Acara wedangan bisi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para hajah, haji dan semua yang hadir di sini. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya, semua taufik hidayah serta inayah yang telah memberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara yang mulia ini. Para binispo, Bapak Ibu, kakak adik semuanya yang dirahmati Allah, yang berbahagia, marilah kita mulai saja acara hari ini dengan acara yang pertama pembukaan, kemudian dilanjut sambutan-sambutan Sohibul Bait Bapak Haji Ali, kemudian Ketua IPHI Ranting Lingasari, kemudian Ibu Kades, kemudian dilanjut acara inti tausiah dari Bapak Haji Purnomo, kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah doa sebagaimana biasa Bapak Haji Sardiah. Demikian susunan acara untuk hari ini. Marilah kita mulai saja dengan pembukaan, yaitu dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Melanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari Sohibul Bait Bapak Haji Ali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak Ketua IPHI Ranting Negasari yang saya hormati, segenap pengurus IPHI yang saya hormati juga, Bapak Ibu Haji, Hajah, dan Umroh yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala limpahan taufik, hidayah, inayah, ma'unah, dan lain sebagainya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan rutin, yaitu 70 hari sekali, itu melaksanakan pertemuan IPHI Ranting Negasari. Alhamdulillah, pada pagi ini banyak yang hadir, dan mudah-mudahan yang sedang berhalangan ataupun yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari penyakitnya. Lalu ingkang sewonten acara keluarga, mudah-mudahan diberi keselamatan dan kesehatan di dalam perjalanan. Selanjutnya, atas nama Shahibul Bait atau tuan rumah, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para rawuh sedaya ingkang sampun meluangkan waktunya dan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu sedaya termasuk tercatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab monggo kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, terutama bekal takwa. Disebutkan tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hei ya para umatku. Ya, mudah-mudahan panjenengan atau kita sedaya termasuk orang-orang yang berpikiran sehat. Wattaquni ya ulil albab. Ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya, kepada Bapak Ibu atas rawuhipun, dan mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam menyelenggarakan pengajian pada pagi hari ini, baik tempat maupun hidangan dan lain sebagainya. Sekali lagi, apabila tidak pas dengan pendiri Poro Sedaya, maka kami atas nama Shahibul Bait mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mbok menawi saking kula akan ngaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang seikhlas-ikhlasipun. Kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi sambutan pertama dari Shahibul Bait Bapak Haji Ali. Kemudian sambutan kedua dari Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Umroh Ranting Negasari Bapak Haji Adirin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Haji Sardian, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Parno, sesepuh semua kesepuhan yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, para jamaah haji umroh yang tergabung pada ikatan haji umroh Ranting Tinggasari yang dirahmati Allah. Pertama, muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini Allah masih memberi kehidupan kepada kita semua. Kita masih bisa memperpanjang catatan amal kebaikan. Kita bisa mendatangi taklim untuk kita mengadakan silaturahim dan sedikit pencerahan. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pertolongan akan diberikan kepada kita semua, kepada umat-umatnya yang mengikuti jejak-jejak beliau. Sebelumnya saya sampaikan kepada pemberi tausiah, nanti saya sediakan tempat duduk. Kalau berdiri nanti lama, nanti gemetar, termasuk Ibu Kades, nanti ini ada tempat duduk, sambil duduk saja boleh. Untuk selanjutnya, yang pertama saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Harjo Supoyo dan Ibu yang baru saja melaksanakan ibadah umroh. Isi tetes-tetes, isi doanya masih makbul, masih dikabulkan. Semoga di tempat majelis ini lewat Pak Harjo, Bu Harjo, kita menambah menjadi berkah dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Ibu, ada pesan dari IPHI cabang. Ini kemarin saya mengikuti rapat pengurus, jadi saya tugasnya hanya sebagai tangan panjang dari kepengurusan di sana. Dari ada berita dari sana saya sampaikan di sini bahwa pengajian Setupai alhamdulillah sekarang sudah berkembang pesat. Terbukti kemarin snack 300 tidak lebih, artinya peserta sampai 300 peserta. Padahal Pak Haji Selamat masih izin karena kesehatan. Untuk ke depan Sabtu Pahing jangan sampai dilewatkan. Alhamdulillah Ustadz Haji Hakim dalam penyampaian insya Allah lurus-lurus saja, tidak pernah menyampaikan tentang khilafiyah karena PHI memang milik Muhammadiyah, milik NU, milik SI, milik MTA, milik siapa saja, tidak milik organisasi tertentu. Dan kebetulan saya ikuti Ustadz Hakim juga lurus-lurus saja membicarakan tentang syariah, jadi tidak ada unsur, karena organisasi adalah hanya merupakan pakaian saja. Terima kasih. Semoga Pak Harjo dan Bu Harjo di sini dan rekan-rekan yang lain adanya pertemuan ini menambah kita untuk menjaga kemakburan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada kegiatan ini saya sampaikan kepada Pak Harjo, ini isinya adalah kajian, pencerahan dan silaturahim.
Karena silaturahim penting sekali untuk umat Islam. Kita di sini di Minggasari ada berbagai organisasi. Kita bersama, kita cari persamaan saja, jangan kita cari perbedaannya. Persamaannya saya yakin semua adalah mardatillah, mengejar ridho Allah. Ya, perbedaan-perbedaannya itu bagian dari masing-masing organisasi, sehingga tidak membuat perpecahan, tapi anggap saja perbedaan itu bagaikan bunga-bunga di taman, ada yang ungu, ada yang putih, ada yang jambon. Ini menambah kesamaan dalam kita beragama. Untuk selanjutnya saya sedikit menyampaikan hasil, karena saya bukan orang yang ahli, tapi saya hanya bisa mendengar, saya transfer, saya mendengar, saya transfer. Hasil kemarin pertemuan bahwa karena sekarang edisinya masih edisi bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi, maka kita wajib untuk mengikuti jejak Nabi. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah bertemu dengan Uqbah bin Amir. Kemudian diceritakan di situ Uqbah bin Amir ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyalami dan memegang Uqbah, seraya Rasulullah menyampaikan, "Ya Uqbah, apakah kamu ingin mengerti bahwa akhlak yang utama di dunia dan di akhirat?" Uqbah bin Amir menjawab, "Tentunya aku kepingin sekali mendengar itu." Kalau demikian, seraya Rasulullah bersabda, yang pertama, fasilu man qata'aka. Yang pertama, sambunglah tali persaudaraan orang yang sudah memutus tali persaudaraan. Kalau persaudaraan di sini ini normal-normal saja, karena kita tidak ada yang terputus persaudaraan ini. Jadi kita normatif. Yang sangat sulit kan orang yang sudah memutus tali persaudaraan, panjenengan nyambung. Betulnya gampang disampaikan tapi cak-cakane gengsinya coba gengsinya yang dipegang. Iya. Itu termasuk akhlak yang utama di dunia maupun di akhirat, yaitu menyambung orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua, watu'ti man harumaka, yaitu memberikan kepada orang yang tidak pernah mau memberi. Istilah dipancing, wong sing ora gelem aweh diwehi, pancing ya. Watu'ti man harumaka, berikan orang yang tidak pernah mau memberi ya. Maksudnya, maksud yang ketiga, wadafu aman dolamaka, berilah ampunan atau beri maaf orang yang mendolimi panjenengan semua. Gampang disampaikan dilaksanakan angele, melakukan kedoliman kapan diapura kadang-kadang abot, tetapi itulah akhlak yang utama menurut Nabi. Tiga itu mari kita camkan bersama, karena saya juga sama, kita juga akan mencoba berlatih seperti apa aboteka yang apa bersama-sama, agar kita mendapatkan setidaknya kita memiliki akhlak yang baik, belum utama tapi akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik mampu mengungguli ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Apabila ada baiknya datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan kekeliruan datangnya dari kami mohon maaf yang sebesarnya. Selamat bergabung, selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Haji Hadirin selaku Ketua Ranting Linggasari. Kemudian sambutan berikutnya yaitu dari Ibu Kades Siti Ernam. Waktu dan tempat kami aturkan. Kali lenggah satu. Aku cilik kan orang kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ingkang kula hormati Ketua IPRI Ranting Linggasari Bapak Haji Pranoto, ingkang kula hormati ugi sesepuh Bapak Sadia, sedaya sepuh Pak Haji Slamet, Pak Haji Parno, ingkang kula hormati lan ugi sedaya haji dan haji umroh, bisa Linggasari ingkang kula hormati. Lan ugi dumateng sampeyan ingkang terletak wonten ing kados 3 ingkang kula hormati ugi. Monggo sareng-sareng njogo rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing insan menika kula lan panjenengan disinaring keselamatan, sehat kesehatan hingga sakit silaturahmi wonten aula dakwah Linggasari. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang sampun tindak saking dalem dumugi mriki ingkang niat sae badhe ngaos mugi-mugi badhe nampi pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita tetepkan dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ajeng-ajeng benjang dan indah mulia. Matur suwun ingkang wau sampun disampaikan wonten Ketua Saudara Bapak Haji Ali Raduki sambutan saking Ketua IPHI Linggasari Haji dan Umroh Pak Pranoto waresana nggih yang dipun aturaken ketuanya termasuk memiliki nggih. Jadi sudah 60 tapi anggap itu muda lagi. Masih muda. Apalagi kalau salut banget kalau Pak Pranoto wis pensiun tapi isih gesih. Kerjanya nafkahe isih semangat luar biasa. Terus mari pemudane isih semangat. Nggih. Agamanya kawin dunia akhirat itu ya imbang. Monggo Pak. Monggo pinarak. Ih ngajeng ta sik omben. Kowe kejejeran semandang ngomli keakraban. Monggo. Matur suwun sangat anggere badhe tindak seketone lah ya dong ngaji. Tapi nek begitu mriki kan seneng bongbong nggih. Bongbong nek mboten kajian-kajian nggih monggo. Amargi panci sejenge tiyang nggih jebul-jebule urip nang dunya sing tujuane kan nggo sangu nembenjang wonten akhirat nggih. Nggih dipikir-pikir ada kelingan mati malah jamu kiri kudu kelingan kali muni ibadah dereng atas kalau ki janur dadi bae salate kadang beranjang-beranjang kelingan pegawean dan sebagainya niku. Yen kula monggo iki alhamdulillah kemarin mangke sing badhe isi pengawasan termasuk masih muda nggih, generasi muda termasuk walaupun sarannya sudah umur sekian tapi kita tergolong masih muda nggih. Ya Pak Pur kita termasuk muda ya alhamdulillah nanti ada Pak Pur laki yang lain nggih karena sudah masih banyak muda ya Mas Willy terus dia sampai situ. Alhamdulillah. Monggo ngajeng kasih kosong Ibu, pinarak ngajeng Bu, pinarak ngajeng. Malah saya langsung dikosongi, enggak kemwiki nganti Pak Sarjan itu mboten ada kancane rada wedi banget pinarak anak masuk apa ya. Oh pinarak ngajeng Bu. Alhamdulillah Linggasari tambah kata nggih. Tambah kata. Ya mugi-mugi IPHI Linggasari Haji Umroh tambah semangat nggih. Tambah barokah nggih. Tambah semangat barokah. Alhamdulillah. Terus kula nyuwun tulung nggih kali Bapak Ibu sedaya karena
di Ngasari juga kelihatan di atas setiap badan. Pokoknya pegawainya apa mepir-mepir juga yang ada mawon ikan sepindah ikan kaitannya ilas P kegiatan tanah desa Ngasari harus diukur sedoyo dipatok. Padahal sejenenge tanah itu kan rawan lagi termasuk rawan bagian-bagian itu rawan. Monggo kula nyuwun tulung kalih Pak Haji dan Umroh, Ibu Haji dan Umroh, monggo kula titip monggo karena sedoyo ini kagungan tanah nggih, kagungan tanah monggo batas-batasnya diperjelas lagi niku barang kecil tapi kadang-kadang ya berdasarkan permasalahan tadi disampaikan oleh Pak Haji Pak Pramoto niku boleh kalau sangat sedoyo niku berkaitan dengan sing jenenge kegiatan IPMI kaitannya sudah benar, tapi untuk mengamalkan susah deh. Ngendikane wis eling-eling kadang-kadang itu kerucut nggih. Ngene niku. Lan monggo benjang pun sami letos nggih ampun pematokan saking desa nggih. Panitiane mboten namung Pak Kadus amati Pak Kadus itu wajibkan menjadi panitia karena gedung sana berapa itu ya termasuk kadusnya tak dikatakan mungkin itu pengukuran dari perumahan, terusan kebunan dan juga sawah gitu. Dan benjang menawi panjenengan kak wis diklaim pakai bambu kali panitia menawi jenengan badhe damel sertifikat nggih monggo, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tapi menawi mboten enten patoke nggih di rumah dia ampun kalau print top nggih itu print kan sifatnya hanya sementara. Menawi diukur saking BPN pun enten patoke. Dengan rumah dia dijelas di permanen bersama kali sebelah menawi mboten badhe damel sertifikat nggih. Menawi badhe damel sertifikat nanti urusannya kali panitia. Lan menawi tanah misalkan satu bidang, misalnya kulo nggih ketak bodi anake loro, tapi pun jelas di bawah apa di patok mawon terus menjam saking BTPN kantor ukur. Nah, tapi hasilnya ukur makin nggih bisa juga benten nggih karena mungkin panjenengan atau kulo nek lagi kayaknya pakai seperti ketak bodi loro nggih karo nggih seperti bocah-bocah sampai clear nggih. Jadi pun banyak panjenengan pun mboten ukur nggih niku. Tapi menawi sertifikat hubungan kali panitia yang berkaitan kali BPN atau agraria. Dan nexting dari dimutasi maka kali bu cari soalnya nek SPPT itu kan pembayaran pajak kali BAKD pendapatan daerah menawi sertifikat itu hak milik. Ya, enten berarti nek seluruh dibagi berarti alih kemarin mencari kali tentang panitia ini ketemunya Pak Mantan Supri kalau Pak Agus Mantan buat beli pulang di rumah panjenengan karena kita beli pengapunten ini alhamdulillah sukses berdasarkan hubungan saling Bapak Haji dan Umroh Stoyongge termasuk karnaval ini alhamdulillah sukses. Ini enten mulutan teng gambaran termasuk kakak sing tidak bisa jadi berapa nggih? Nggih. Dia termasuk DKA. Niku malah mandate lho Indonesia sore-sore anak pengajian nggih. Nggih monggo kula selaku orang yang dituakan nggih mengikuti. Menawi enten tiyang nggih monggo panjenengan digoleki anu hal sing sae nggih dukung mawon nggih. Mungkin monggo setelah itu wonten program saking TV napa sambil yatim piatu, anak lantar, atau monggo lah, monggo itu panjenengan sebagai yang berpikir kadang-kadang kita pengen maju, anak nopo nggih monggo. Lah saking kula ngaten termasuk ini nggih harapan sukses dengan panjenengan tiap RT semangat terus muludan kita termasuk ini sukses di Jakarta dalam bulan Jakarta. Terus niki ada momen turnamen ya Pak Bupati Nongko yang sampai tanggal 12 Oktober ya. Insyaallah begini doa dengan panjenengan ini pertandingan aman nggih. Pertandingan aman terus sekolah panjenengan ya namanya baik. Untuk kedepannya anak-anak muda peluang yang lebih baik. Nek menawi seniki Kak
kados kaya arep naudzubillah min dzalik dapat kerusuhan nggih untuk kedepannya niku susah nggih terus dicampur di Inggrisari padahal yang sebenarnya bukan keputusan dari orang Inggrisari semata. Makanya nggih menawi wonten anu iku ada seorang suku-sukuan insyaallah wajib umroh ya nek ngendikan ora sadi bermasalah ke tangan misalkan cara coroknya kan lalu saya boten ngertos nggih bisa juga cara corok tapi dunia tenang barang yang saya katut ya jadi amal ibadah lan benjang yang tadi itu mawon. Jadi nek kok ora itu boten rampung-rampung seneng tangan boleh jan nggih. Mungkin si alhamdulillah sampai sekarang aman gitu ya aman sedaya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kades telah menyampaikan sambutannya. Aku baru pengajian karena musyawarah kelarin lagi saya doa. Acara inti yaitu tausiah dari Bapak Haji Purnomo. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh Ranting Inggrisari, ingkang kawula hormati sesepuh pesepuh Dusun Inggrisari, kawula hormati Ibu Kepala Desa, lan sedaya hadirin jamaah Majelis Taklim Ikatan Persaudaraan Haji Umroh Ranting Inggrisari. Langkung rumiyin monggo kinton tansah boten-boten kandelipun anggenipun rasa syukur dumateng Allah Ta'ala wonten ing jaman menika saged diatur Allah. Kita semua berada di ruangan ini diatur oleh Allah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ada mungkin saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada yang sedang dengan aktivitas kesibukannya atau kegiatan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan tetap istiqomah dengan risalah yang sudah sampai kepada kita, sehingga pada saatnya nanti mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan atau syafaat kelak di yaumul akhir. Sesepuh bin sepuh yang Allah hormati, ingkang sepikan Allah kaos gemeter sanipun iki Pak hadirin motor kula pripun gemeter terus kula ngadeg mriki nggih langkung-langkung gemeteripun. Sanipun sepuh iki kata kalau nggak saru dengan pangapunten mana yang matur saru dengan Pak. Dan saya paling lugu, kali nyontek monggo nek ngaji yang lu di, dan saya kulo nyontek mawon. Pilih salah, terus langkung rayoki itu menurut kulo niku kulo mending ngepek lah, nah itu. Jamaah pengawasan kalau hormati,
monggo kita awali kegiatan kalau satu kali bismillah gitu. Semua kegiatan itu sebaiknya diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nih? Kenapa harus dengan basmalah? Ada dua hal. Yang pertama itu karena ada musta'inah atau minta pertolongan. Karena ista'inah bihi, kita minta pertolongan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Bahwa kita itu nggak punya kekuatan apapun, kita lemah. Yang kedua adalah mutabarik, itu dari tabarok ke tabarok, atau kita mencari keberkahan. Harapannya majelis taklim ini penuh dengan keberkahan dan ditolong oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi ada nilai ibadah pahala. Jamaah pengawasan majelis taklim, sebenarnya kalau saya pribadi mengikuti kegiatan ini adalah ada motivasi kita paling tidak mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Yang kedua, mengingat kembali masa-masa indah ketika di tanah haram, baik yang haji maupun yang umroh. Iya ya, karena mungkin dengan seanakannya dulu itu pasti seperti itu. Nah itulah yang akhirnya membawa semangat kembali setelah dari sini pulang, semangat lagi untuk tambah ibadahnya, tambah semangat lagi untuk berbakti kepada Allah di sisa-sisa usia kita. Kira-kira begitu jamaah. Nah di pagi hari ini mohon izin kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Hadirin hasil pengajian setiap Sabtu Pahing. Saya secara pribadi terus terang belum bisa aktif Pak Hadirin dikarenakan sesuatu hal, sehingga ya kalau ada Pak ini disampaikan di pertemuan ini ikut langsung ilmunya. Di pagi hari ini para jamaah sekalian, saya hanya akan membacakan terkait dengan syarat hadis dari hadis arba'in dari Imam An-Nawawi. Ini 40 hadis, saya mengambil di hadis yang ke-16 yang mungkin para hadirin sudah biasa mendengarkan, dan sebenarnya bagi saya pribadi angel nek sing kesuwen insyaallah sampun saged nglampahi. Nggih menika terkait dengan jangan marah. Wala tahdab. Hadis itu ngene. Jadi hadisnya ini hadis ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsinni qala la tahdab. Faraddada mirara qala la tahdab. Rawahu Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah yang kalau saya membacakannya syarat ini dari Syekh Utsaimin, dari ahli fikih modern. Nah, ini hadisnya adalah bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Orang itu menanyakan hal itu berkali-kali, tidak hanya sekali, berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Ini dalam kitab adab, itu bab tentang peringatan terhadap marah. Itu hadis nomor 6116. Nah, penjelasan hadis ini, perawi hadis ini tidak menjelaskan siapa orang ini, hanya seseorang. Dia tidak tahu, itu sejelas sahabat Rasul, tapi tidak dijelaskan siapa si fulan, itu tidak dijelaskan. Tapi tidak penting tentang itu. Gitu. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam periwayatan hadis, di mana ada sesuatu yang tidak dijelaskan di dalamnya. Karena mengetahui nama atau sifat seseorang tidaklah diperlukan. Dalam sejumlah hadis kita akan menemukan kata-kata seperti ini.
Seseorang bilang ini, seseorang bilang itu. Dalam sebuah hadis atau beberapa hadis demikian. Ada sebagian ulama yang rela bersusah payah menyebutkan identitas siapa orang yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, menurut Syekh Utsaimin itu tidak perlu, karena akan membuang-buang energi hanya untuk seperti itu. Jadi selama hukum tidak berubah karena si fulan dan si fulan, maka jalan. Ini penjelasan dari hadis. Nah, ketika ia berkata kepada Nabi, "Ausini, beri aku nasihat." Nah, kalau zaman dulu hidup dengan Rasul itu ya kepenak. Ada masalah sedikit, minta nasihat, minta petunjuk. Nah, kalau sekarang ya adanya kita dari hadis. Nah, ini adalah pelajaran buat kita kalau jamaah. Orang dulu minta dinasehati. Saya sebenarnya di antara kita yang perlu, Pak Hadirin, saya tolong dinasehati lah. Kayaknya jarang ya. Ini kalau dinasehati belum tentu terima begitu. Nah, ini kan kejadian di sekitar kita. Tapi kayaknya jarang sekali. Tolong saya dinasehati, itu jarang. Paling saya dikritik, nah itu banyak. Karena kritik tidak sama dengan nasihat, begitu. Nah, wasiat adalah suatu perintah yang disampaikan kepada seseorang terkait hal penting. Misalnya, seseorang mewasiatkan sepertiga harta atau berwasiat tertentu kepada anak bungsu dan semacamnya. Ini masih penjelasan terkait dengan hadis tadi. Jadi memang ini kalau syarah hadis ini cukup panjang ya para jamaah, tapi tidak apa-apa, kita belajar bersama. Saya takut salah. Kemudian beliau bersabda Rasulullah, "La tahdab, jangan marah." Nah, Nabi SAW menjelaskan, marah adalah bara api yang dihujamkan setan ke dalam hati manusia hingga bergolak mendidih. Yang dimaksud manusia itu adalah di dalam hadis Tirmidzi, yaitu tentang kitab fitnah-fitnah. Jadi yang dimaksud hati manusia itu masih ada penjelasan lagi di hadis Tirmidzi. Tidak berhenti hanya dalam hati manusia seperti kita semuanya, enggak, tapi ada. Nah, berita-berita yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat tentang hal yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi di situ disampaikan. Nanti bisa dipelajari bersama-sama, gitu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi marah adalah bara api yang dihujamkan setan ke dalam hati manusia hingga bergolak mendidih, sehingga membuat mukanya merah, urat-uratnya membesar, dan kadang membuat rambutnya berdiri. Marah saja ternyata tidak boleh. Bahkan Rasulullah menasehati sahabatnya, apalagi kalau marah-marah. Jadi hanya marah sekali saja tidak boleh, apalagi kalau marah-marah. Ini adalah untuk nasihat saya pribadi. Mudah-mudahan para jamaah semuanya harus bisa menahan itu. Kenapa? Apakah sabda Rasulullah jangan marah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan sampai kita marah atau jangan sampai melampiaskan amarah kita. Jika diartikan hanya jangan sampai marah, tentu sulit. Seperti apa sih persisnya? Karena setiap orang tentu berbeda-beda dalam marahnya. Saya marah, digendeng sedikit marah bisa, tapi ada yang digendeng lah sporan lah, ada yang tidak marah. Maka marah itu seperti itu tadi, membuat hatinya bergolak hingga mendidih, membuat mukanya merah, bahkan rambutnya berdiri. Gitu. Kalau kemarin ketika demo rumahnya diacak-acak, ada yang ternyata nggak marah, silahkan diambil, saya ikhlas, kan ada sih begitu, tidak marah. Dalam bentuk ucapan, kita nggak ngerti hatinya. Tapi paling tidak ucapan dan wajah itu tadi yang seperti disampaikan, mukanya merah, itu memunculkan kalau dia itu nggak marah. Namun tidak salahnya jika kita katakan bahwa yang dimaksud jangan marah adalah amarah yang normal.
Maksudnya saat marah kita harus menguasai diri dan mendinginkan suasana hati. Yang saya kemarin begitu. Dalam Yusmonolah di Cikotok itu memang mungkin rezekinya dia diambil silakan, gedangnya dicolong, nah kebon ya silakan, mungkin memang rezekinya. Ada yang bisa semeleh begitu, tapi yang ada sih keluar macam-macam, umpatan dan sebagainya, begitu. Melampiaskan amarahnya. Jika diartikan jangan lampiaskan marah kita atau marah Anda, ini benar karena melampiaskan malah perbuatan terlarang. Nah, kalau begitu, apakah kata jangan marah maksudnya melarang marah, maksudnya marah yang normal, atau larangan melakukan hal yang bisa memicu amarah? Nah, di sini apa karena hanya melarang marah saja, apa memacu atau memicu marah itu juga tidak boleh. Nah, di sini jika kita cermati tekstual hadis jangan marah, berarti amarah yang dialami, yang sedang dialami oleh seseorang. Ini tentu sulit diterapkan, angel. Namun bisa juga diartikan demikian, saat ada hal-hal yang menyulut amarah, kuasailah diri kita agar kita tidak marah. Jadi hadis Arba'in yang ke-16 ini ternyata penting sekali yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Makna kedua, tadi yang makna pertama makna pertama itu yang hanya marah biasa saja atau normal. Makna kedua, sabda jangan marah, yaitu jangan melakukan sebab-sebab pemicu amarah. Kalau tadi itu marah memang gila, begitu bahasa Jawa nih, ini yang memicu menjadi gila itu juga tidak boleh. Nah, di sini bisa disebutkan seperti itu. Misalnya, ada orang marah dan bermaksud untuk mencerai istrinya. Kita katakan pada orang ini bersabarlah. Ketika berkeluarga kadang-kadang ada permasalahan sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kan bisa saja mentalak istrinya, kan berbahaya sekali, ya? Dan seperti itu. Jadi harus betul-betul hati-hati, harus bisa meredam. Nah, ini yang hadis ini seperti itu. Jadi jamaah pengajian memang ini terjadi di masyarakat, di keluarga, di lingkungan, organisasi. Itu terjadi. Pengurusnya becus, pengurusnya mendengar, pengurusnya marah, jamaahnya bilang nggak becus saja, itu pemicu, nggak boleh. Jadi ada ketidaktentraman nanti di keluarga juga demikian. Asa-asa banyune pilih baik kelalen, namanya telepon, ini pilih baik. Nah, kata-kata pilih baik itu bisa jadi pemicu marah. Nah, maka di situ ya sudah disifat baik, terus kemudian ngendika atau misalnya salah satu di antaranya mani-mani nek namanya telepon ya disifat baik itu kan berbunyi, misalnya begitu. Itu biar tidak terjadi pemicu saja nggak boleh. Jadi ketika wala tahdab itu ternyata tidak hanya marahnya tapi pemicunya. Itu sampai ke situ para jamaah. Intisari hadis ini adalah satu, perhatian sahabat akan hal-hal yang bermanfaat, karena dalam hadis ini disebutkan berilah aku wasiat atau nasihat. Setelah mengetahui kebenaran, para sahabat tidak hanya sebatas berwacana saja atau mendengarkan saja, tapi mereka terapkan kebenaran itu. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat wala tahdab, ya Rasulullah nasihatilah saya, wala tahdab, itulah sahabat langsung sami'na wa ta'na. Kalau saya masih sami'na wa asoina, saya taat, saya dengar, hanya sampai mendengar, tidak laksanakan. Kalau sahabat langsung laksanakan, itu bedanya. Nah, berbeda dengan kebanyakan orang saat ini seperti itu. Ya saya lah begitu. Jadi ketika ada hukum
dipilih yang menguntungkan saja, yang tidak menguntungkan mengkondisi atau disembunyikan, yang penting tidak diabaikan. Disembunyikan untuk selanjutnya diterapkan itu bagus gitu. Jadi jamaah bedanya sahabat seperti itu. Itu apa intisari hadis yang pertama. Nah kita ikuti, kan kita tadi ittiba Rasul, ya kita ikuti. Nah yang kedua, kata-kata yang disampaikan kepada lawan bicara harus disesuaikan dengan kondisinya. Nah itu tadi. Di sini merupakan kaidah pentingnya. Jadi harus lihat situasi kondisi. Pas sama-sama menyampaikan pengurusnya kurang sip gitu. Kalau guyon dengan serius atau dengan situasi yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Atau kepada anak kita, atau kepada istri atau suami kita, itu mesti akan berbeda. Oleh karena itu, ini penting menyampaikannya sesuai dengan kondisi. Ini peringatan buat saya pribadi para jamaah, mudah-mudahan kalau kita semuanya. Jika kita menguasai kaidah ini, tentu tidak ada kejanggalan jika ada yang bilang, mengapa Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut bertakwa kepada Allah, seperti Allah berfirman, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Jadi ini surat An-Nisa ayat 31. Allah itu memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, sebelum kita. Jadi dulu-dulu itu sudah diberi kitab suci dan juga kepada kita atau kamu, kita semuanya, maksudnya umatnya Nabi. Agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kata atau perintah yang disampaikan setiap orang atau kepada setiap orang tidaklah sama. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ditanya seorang wanita tua, ya Rasulullah, apakah saya sudah tua lalu bisa masuk ke surga? Rasulullah jawab begitu, tidak bisa, karena yang di surga itu adanya orang yang muda cantik, pakai Rasulullah itu tambah semangat. Misalnya ada kisah seperti itu. Jamaah pengawasan haji dan umroh yang Allah hormati. Dalam kejadian wala tahdab itu, Nabi mengerti bahwa orang tersebut yang tadi minta dinasehati itu adalah orang pemarah. Kalau yang minta nasihat Abu Bakar As-Siddiq, ya tentu tidak wala tahdab. Kan tadi disebutkan seseorang, tidak disebutkan namanya. Hanya seseorang yang minta nasihat kepada Rasulullah. Nah, orang ini ternyata pemarah. Maka Rasulullah mengatakannya wala tahdab, kamu jangan marah. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu pada siapa? Pada orang pemarah yang memang tukang marah. Karena itu beliau nasihatinya agar tidak marah, apalagi marah-marah. Begitu. Jadi seperti itu para jamaah. Ya kadang-kadang kita sudah tua, mungkin kepada cucu kita atau pada anak-anak kita yang kecil-kecil, kadang-kadang juga harus berpikir. Orang tua juga marah kepada anak-anaknya. Ketika orang tua kemudian berpikir, iya ya, anak sing menunggu punya omongan bertahun-tahun, belum diberi rezeki, tapi ketika sudah diberi rezeki malah bermain baik. Begitu. Nah maka ini menjadi peringatan buat kita. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Kadang pendekatannya seiring berjalannya waktu baru menyadari itu lebih bagus daripada tidak sadar-sadar. Contoh lain di intisari yang kedua, ada orang datang padanya dan bilang, berilah aku wasiat atau nasihat. Dan Anda tahu orang tersebut biasa berteman dengan orang-orang jahat. Nasihat paling tepat yang kita berikan adalah jangan berteman dengan orang-orang jahat. Begitu. Karena situasinya mengharuskan begitu. Jadi kalau kita ada orang, kalau saya diberi nasihat, kita tahu bahwa orang itu pancane, circle-nya anak muda itu bocah-bocah sing nakal, kamu jangan bergaul dengan teman yang jahat.
cengcokan udut dan sebagainya. Nasihati Pak Nyong misalnya begitu putrane, oh kancane siapa ini, kok aja kancanan sing tukang udut, kan orang melu udut. Kan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat watak tabiat karakter seseorang, lihatlah temannya, karena dia akan niru temannya. Gitu, itu seperti itu. Setelah itu ada orang lain datang dan bilang, berilah wasiat. Dan Anda tahu orang tersebut sering memperlakukan istrinya secara tidak baik. Ada orang datang kepada Rasulullah memperlakukan istrinya tidak baik. Kalau sekarang namanya KDRT begitu, maka nasihat paling tepat yang diberikan untuk orang itu adalah perlakukan istrimu dengan baik. Begitu. Jadi kita mungkin yang sepuh-sepuh kan sering dimintai nasihat sama yang muda-muda. Nah, sambil seperti itu. Dan saya yakin para jamaah yang sepuh-sepuh sudah melakukan. Kaidah yang kami, maksudnya ini Syekh Utsaimin sebut di atas diperkuat oleh tanggapan Nabi SAW. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan suatu wasiat kepada seseorang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Bukan mewasiatkan sesuatu yang nilainya lebih tinggi, karena wasiat yang lebih tinggi tentu bukan terkait hanya menahan amarah. Begitu para jamaah. Jadi penjelasan hadis atau syarah hadis ini cukup panjang, tapi insya Allah hampir selesai. Yang ketiga, intisari ketiga, larangan marah. Berdasarkan hadis Nabi, jangan marah, karena melampiaskan marah akan menimbulkan banyak sekali kerugian besar. Setelah marah-marah biasanya minta maaf. Minta maaf itu tidak berarti menghilangkan apa yang sudah digoreskan, tapi hanya menutup saja, tapi tidak kemudian langsung kembali semula. Berapa banyak orang marah kemudian menceraikan istrinya? Ini takutnya seperti itu. Boleh, dolangan HP baik, dibatin dan sebagainya. Insya Allah di sini tidak ada. Anggota-anggota kita insya Allah juga tidak ada. Setelah sadar, baru ngomai-ngomai begitu marah-marah, datang kesadaran. Oh iya, nah seperti itu. Jamaah yang salat dirahmati Allah Ta'ala, berapa banyak orang marah dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berbicara lagi dengan si fulan. Namun setelah itu menyesal, datang dan bertanya kepadanya. Kan sering begitu. Wah, istimewa bakalan ngomong wae, harus si A, si B, si C gitu. Tapi suatu ketika kita membutuhkan, karena kita tidak bisa hidup sendiri, begitu. Nah maka jangan sampai kita punya etikat nyosor kemauan orang ngomong rela, ketemu nyomong salaman itu tidak boleh. Karena suatu ketika seperti itu, begitu. Ya memulai dulu sabit kan begitu dibolak-balik sih dia disungit banget, tapi besok kemudian tidak, karena dibolak-balik hati kita. Ketika seseorang memiliki sebab untuk marah kemudian marah, apa yang harus dilakukan saat itu? Ada terapi untuk mencegah amarah, yaitu terapi dengan kata-kata dan perbuatan. Terapi dengan kata-kata yaitu ketika seseorang merasakan amarah, ucapkan, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kakak gimana pakai ini? Kayak orang gitu. Maka paling tidak ketika sedang marahnya berdiri, itu dulu waktu saya pernah mendapatkan pas mau guru yang ngarang gelek karo muridnya tolong abi ngajar duduk, kayak abi duduk ya lu nggak perlu tukang luaran gitu. Syukur ambil air wudhu, itu begitu. Karena tadi marah itu sebenarnya adalah bara api dari setan, begitu. Nah, suatu ketika Nabi SAW melihat seseorang tengah marah-marah, beliau kemudian menuturkan, sungguh aku mengetahui suatu kalimat, andai dia mengucapkannya, tentu saja apa yang ia rasakan marah itu akan hilang. Andai dia itu mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Itu. Kemudian yang kedua, terapi
dengan tindakan. Ketika seseorang marah dalam posisi berdiri tadi yang saya matur, saat itu juga harus duduk. Dan ketika berada dalam posisi duduk, saat itu juga ia harus berbaring. Duduk apa bisa marah? Bisa saja. Tapi ketika sedang duduk kok marah, berbaringlah, turu. Nah, sebab perubahan kondisi secara zahir itu akan mempengaruhi perubahan kondisi batin. Sebenarnya seperti itu. Jika cara ini tidak membuahkan hasil, berbaring itu tetap ora dadi baik, yaitulah berwudulah. Berwudu, karena kesibukan berwudu akan sedikit bisa melupakan amarah, karena ada air yang percikan ke wajah kita, ke kepala kita. Karena kesibukan berwudu itu, kalau tidak berwudu kan tidak ada kesibukan. Nah, mengingat wudu bisa memadamkan panasnya amarah. Apakah hanya itu saja caranya? Tidak mesti sebatas cara ini saja. Bisa juga oleh Syekh Utsaimin sampaikan, saat kita marah tinggalkan tempat tersebut. Jadi nek marah nek guru nang kelas metu sekang ruangan. Ketika suami istri kan nggak boleh keluar dari rumah, keluar dari ruangan saja. Sing mau nang pindah mengkawon pindah pokoknya kayak gitu saja lah. Kuncinya tidak boleh keluar dari rumah. Nek keluar dari rumah sangat berbahaya begitu. Ada satu terkait dengan manajemen marah di dalam keluarga seperti itu. Jadi harus di dalam rumah baik, lingkungan di situ begitu. Nah, jadi seperti itu para jamaah. Ini yang biasa dilakukan banyak orang. Karena biasanya orang keluar rumah dan tidak orang lain tidak dibolehkan. Ya, pokoknya kalau kita dengar kan marah ya harus mentulah hiburan kemana begitu, itu jangan. Jadi kalau ada saudara kita di keluarga kita, ya kita ingatkan atau kita wasiatkan atau nasihatkan begitu. Inti syariat kita demikian. Inti syariat keempat para jamaah. Yang keempat, Islam melarang akhlak-akhlak buruk. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jangan marah. Konsekuensinya itu Islam memerintahkan akhlak-akhlak yang baik. Latih diri kita untuk sabar dan tidak lekas marah. Next sepuh-sepuh jelas lebih sudah kemataan. Saya menuju tua orang kemataan. Minta doanya para jamaah. Suatu ketika seorang badui menarik sorban Nabi SAW hingga tarikannya membekas di leher beliau Rasulullah SAW. Jadi di sorbannya ditarik, kasih membekas, ditarik ke serong. Nah, apa yang dilakukan? Nabi tidak marah para jamaah, hanya menoleh tok beligut ke orang badui itu dan tersenyum. Jika ini dialami seseorang, minimal marah itu gila, ngamuk, apa lo langsung, ya nek langsung but gitu. Nah itu lah. Ini yang Rasulullah lakukan, hanya beligut senyum saja. Nah kayak gitu kan saya lari bingung malah itu. Nah paling tidak ya siapa saja dibegitukan, baik itu perilaku maupun kata-kata, ya seperti itu saja. Ini nasihatnya Rasulullah. Jadi kuncinya kita harus sabar agar hati kita lega, jauh dari berbagai penyakit yang bisa muncul tanpa diduga karena amarah. Ternyata malah bisa menyebabkan sakit para jamaah. Sakitnya apa? Menurut Imam Syekh Utsaimin, sakitnya adalah diabetes. Yang kedua tekanan darah tinggi itu dan lain-lainnya. Walau alam bisawab. Itu seperti itu para jamaah. Jadi menurut penjelasan atau saran dari hadis Arba'in nomor 16 oleh yang disarahkan oleh Syekh Utsaimin itu demikian. Jadi marah itu seperti itu. Akibatnya ternyata tidak hanya orang lain yang digelani, tapi ke diri kita. Nah begitu. Jadi ya marilah bareng-bareng kita yang masih diberikan nafas oleh Allah begitu. Mari kita latihan bareng-bareng.
saya juga demikian, Bapak Ibu para jamaah juga demikian. Jadi memang di hadis ini begitu menyampaikannya Syekh Utsaimin, potensi-potensi yang bisa disebabkan oleh marah itu adalah seperti itu, sangat berbahaya. Begitu. Jamaah pengajian Ikatan Haji dan Umroh Ranting Limbasari Salat dirahmati Allah Ta'ala, saya sampaikan simpulannya adalah faedah hadis ini, yaitu semangatnya para sahabat. Mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat bisa disesuaikan dengan yang dinasihati. Yang ketiga, larangan marah sampai diwasiatkan Nabi, karena marah itu punya mafsadat yang besar, akibat yang besar, akibat buruk yang besar. Ada yang sampai marah hingga mentalak istrinya, ada yang sampai marah hingga berjanji tidak mau lagi berbicara dengan orang lain. Ada juga yang marah lalu bisa membunuh, begitu, yang akhirnya hanya menyesal. Yang keempat, Islam melarang dari akhlak yang jelek. Yang kelima, Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Itulah para jamaah pengurus yang saya hormati. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi, dan saya mohon maaf jika yang keluar dari mulut saya itu ada hal-hal yang menggores para jamaah, tidak pas begitu. Ini semata-mata saya membaca saja, dan mudah-mudahan ini manfaatnya terutama untuk saya pribadi, sehingga paling tidak bisa menerapkan di sisa usia ini. Paling tidak satu, jangan marah, karena itu akibatnya luar biasa untuk diri yang marah maupun kepada orang lain, dan termasuk melakukan tindakan-tindakan yang memicu marah tadi. Demikian, astagfirullahaladzim. Dari saya demikian yang bisa saya lakukan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ada yang absen, terutama yang negara. Terima kasih untuk Bapak Haji Purnomo yang telah menyampaikan tausiahnya, yang intinya masalah marah, letting go. Bapak, letting go, seni melepaskan, karena semua kita yang miliki itu milik Allah, dan kita harus melepaskan harta benda, keluarga, anak istri, bahkan jiwa raga kita. Pada saatnya kita harus melepaskan, karena semuanya milik Allah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada acara berikutnya. Sebelum ke acara doa, barangkali ada yang mau usul atau berpendapat untuk kemajuan organisasi kita, saya aturkan. Nanti dipandu Bapak Haji Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah, monggo yang kagungan pemunak-pemunak, siapa tahu pemunak-pemunak panjenengan sifatnya membangun pada organisasi kita ke depan, agar kita bisa selamat lah, kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena Al-Quran menerangkan bahwa Allah akan memasukkan ke surganya Allah itu dengan berkelompok-kelompok. Siapa tahu bahwa kelompok ini PHI Ranting mampu membawa rombongan untuk masuk ke surganya Allah, kan tidak tahu, nggih? Nggih, bisa. Dari kelompok ini kita membawa ke surganya Allah. Dari panjenengan ampun khawatir. Ampun khawatir, insya Allah akan dibawa oleh
Allah lewat rombongan-rombongan mana yang kira-kira membawa panjenengan. Kan senang banget dengan rombongan KAI yang asing, jangan termasuk di dalamnya rombongan IPHI ini, jangan termasuk di dalamnya rombongan taklim negeri termasuk di dalamnya. Wah anjing banget ambil milih, berpilih rombongan IPHI baik bareng-bareng. Insya Allah rasanya senang. Monggo kita kagungan perunak-unak anak apa kepengen rombongan haji, kepengen mirsani masjid Al-Jaber, apa pengen mirsani masjid Al-Zarzid kan mama ke bareng-bareng dipikir bareng urunan apa pada alhamdulillah ini sih rawuh meh sedaya rawuh niki alhamdulillah. Dan iki untunge nggih doa panjenengan yang sudah haji dan umroh insya Allah kan panjenengan lebih dekat kali Gusti Allah. Inilah yang membuat stabil desa Linggasari, ada huru-hara, ada apa ini dilalah kalis sambita lagi doa panjenengan setuju. Doa panjenengan ini bisa jawab insya Allah. Bapak Malik kesepuan sih pun catat bagai Gusti Allah itu insya Allah. Doanya itu mampu mengguncang singgasana. Motor-motor ini nyenjang pertemuan 70 hari. Oke, monggo Pak Bagio. Matur nuwun. Saya mengusulkan itu untuk penceramah itu materi yang disampaikan itu untuk difotokopi kemudian dibagikan ke semua yang hadir sehingga ketika pulang kita bisa mempelajari karena kita sudah kadang lupa jadi harapan saya di rumah nanti bisa belajar kembali. Terima kasih masukan yang bagus. Insya Allah tidak malas ditawarkan nanti seperti itu. Iya, dari materi nanti diperbanyak, terus di copy nanti masing-masing yang butuh mengambil. Sehingga ada misalnya kelalaian di rumah masih bisa membuka lagi. Karena itu ya penting. Terima kasih masukan dari Pak Bagio. Nanti ditindaklanjuti. Untuk pertemuan yang akan datang ini di RW 4. Ini kira-kira di Rengrang atau di Karangmangu? Kemarin Rengrang ya. Makanya biasa mawon anggar contoh Karangmangu ya. Jadi tabungannya Rengrang barangan, Rengrang ya tabungannya Karangmangu. Ya monggo dipikir di penggali tiang-tiang RW skala ya masih 70 dina masih dawa bagi penggali seniki pakai kelamen reje. Ya alhamdulillah tindake panjenengan niku kadang-kadang ndadosaken tiyang niku kepengin iri datang kebaikan kan insya Allah panjenengan oleh pahala ya. Ya Allah yang kepengen kaya gerada-geruduk boten istilah pamer boten. Yang kepengen gerada-geruduk main kayak kapan yang duit-duit bisa ibadah. Niku kesirian sih kados niku kan insya Allah angsal hikmah. Kados niku mawon. Monggo Pak Halim. Yang pertama kami berterima kasih kepada forum ini karena memberikan inspirasi, banyak inspirasi, dan wabil khusus kepada pengisi kajian yang barusan, insya Allah kami sangat apresiasi karena serasa kajian kita, jadi ini muatannya sangat bagus ya dan bisa dilanjutkan.
Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini kan punya rekening di setiap ada kegiatan, entah nilainya seberapa berupa infak. Nah, barangkali untuk pentasarufannya, karena yang sudah biasa itu hanya untuk jasa pemateri dari luar, ya. Nah, barangkali kalau saya mengusulkan jika masih ada tersisa dari anggaran rekening di tiap ini kegiatan, dialokasikan untuk penyantunan di wilayah, misalkan ini ada di Linggasari, yang mungkin diambil 1 atau 2 personal yang mungkin layak untuk mendapatkan santunan dari kegiatan ini. Karena kalau kita lihat historis dari Ikatan Persaudaraan Haji itu adalah pengumpulan dana. Nah, karena dianggap oleh halayak bahwa jamaah haji dan semua itu orang-orang yang kaya. Ini awal mula dulu kalau saya baca histori tentang Ikatan Persaudaraan Haji lah. Ini saya mengusulkan ada, misalkan tidak dihabiskan, ada sebagian untuk ke arah barangkali disebutin gitu. Terima kasih usul yang baik. Insya Allah disetujui karena itu sudah jalan. Dulu kan sudah jalan, alhamdulillah. Ketika dulu pada saat almarhum Haji Sirojudin Latif masih juga, ini sudah mampu membagi masing-masing kelompok. Silahkan kelompok membidik siapa yang akan dikasih. Ini sudah sampai ke situ, alhamdulillah. Nggih Pak Karman, nggih. Mohon saged dibagi kamilah. Ini ya tentunya disetujui dengan resikonya mangke nggih dari kita. Resikonya dari kita, artinya yang kita sudah foto oleh masyarakat bahwa kita orang yang punya duit katanya. Artinya resikonya yang disebut pada lumayan, makanya akan ditasalkan. Artinya setiap saat pertemuan gitu ya Pak Halim, saat pertemuan misalnya dapat 200 katakan, ya bisa disisihkan 50 atau siapa nanti diberikan. Ini dari mana? Ini dari IPHI. Dulu sudah seperti itu. Insya Allah kita akan seperti itu. Diawali dari pertemuan yang akan datang, ya. Pertemuan yang akan datang. Malah dulu sudah sampai tingkatannya pada saat Pak Haji Slamet, ya, sudah sampai pada saat mau urunan akan kurban di Sogenang Gonseng, kurban kurang sudah seperti itu ya kalau itu, ya. Dilawan terus just anak corona. Jadi residen itu makanya sakit dipikir mani, gitu penggali mani, makanya dia kalau buku 6. Dia ngaji yang terkait musyawarah yang berkaitan dengan ini. Ya, tadi saya disampaikan kali ya, termasuk yang aku juga bagus, ramatnya bagus, terus ada usulan dari Pak Mungkin tentang itu juga bagus. Nah, dulu tidak pernah seperti itu lah, kami ngomong mungkin kan 10 tadi juga 10 pun ada menyinggung ya, berarti ada yatim piatu, ya orang yang akal-akal, terus mungkin orang kayak lansia lah ya. Mungkin dari masing-masing desa kan masing-masing kasus juga kan bersami ya kan enter lah yang jelas ya. Misalkan boleh dibuka kali singgung barangkali mungkin akan berbendahara, mungkin caranya menyipir yang mungkin nggak setiap bulan lah, misalkan melaporkan mungkin keadaan uang seperti apa, keadaan uang ya laporan saya hari ini dapat ini, terus uang sudah terkumpul, dan kan berarti ada pikiran tuh berarti itu dirugikan kalau yang
berhak menerima ini walaupun sedikit yang penting jelas dia buat yang penting Islam bukan besok dengan misalkan monggo terserah musyawarah mau 2 bulan sekali atau berapa lah yang penting itu yang lebih adil. Nah kalau misalkan kepengen pesan monggo tapi mengandung suku yang ada di sini patah ya misalkan yang ringan ya terus orangnya sampai karena ada benar-benar yang setiap hari itu nggak ada yang bisa cari nafkah contohnya ada serban imut jadi nggak ada yang bisa cari nafkah itu kan harus dia sudah ditolong sama desa pemerintahan masih kurang deh Pak Camat ada lah ya dan lo mau insya Allah ya orang-orang baik orang kita sepede sampai ikhlas terus yang aku ini sangat setuju lah bukan bisa kecilin ataupun yang pertemuan ataupun doa teman maupun teman. Terima kasih usul yang baik juga. Kali menurut saya Pak Bendahara Pak Suyoto ngenjang mulai teng RW sekawan make ngenjang laporan deh Pak Suyoto. Jadi keadaan keuangan dipersiapkan. Dan ini badhe dirembuk seniki napa kapan sing hubungannya akan digunakan untuk santunan perhitungannya kepripun? Apa situasional kira-kira apa kepripun Pak Adi? Mungkin teknisnya itu yang berketempatan kan kita muternya berapa titik. Nah, yang paling mengerti tentang lingkungan ya yang paling baik yang mengajukan misalkan ini atau bulan untuk iya di hak yang paling baik mau. Artinya tidak mesti sama satu RW-nya barangkali seperti itu. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Tadi saya membuka jawab sirap itu kan hanya wacana saja lah untuk membuka musyawarah. Kalau terjadi yang memang orang tua mau dekat Mesir acara suci. Makanya presiden ada yang Pak. Matur semoga ajang kangge mempertahankan kemakmuran ini semoga bertahan. Amin. Dan semoga seperti apa yang disampaikan oleh Haji Pur ini juga bagus sehingga kita kajiannya caranya mapan kayak kajian mahasiswa kepenak ya. Terima kasih atas kajiannya. Dan tidak terhenti sampai sekarang, karena saya di sini mengandalkan 2 ustadz yang muda-muda ini hebat, Pak Halim Nasrullah dengan Pak Pur, insya Allah bisa berjalan. Nanti bisa divariasi dengan kita mendatangkan ustadz dari luar. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara lain-lain yang diisi dengan musyawarah. Berikutnya adalah penutup dan doa. Untuk mengisi acara tersebut Bapak Haji Sardian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Al-hajjul mabrur laisa lahu ilal jannah. Haji yang mabrur ini adalah surga. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi. Pada hari ini Allah masih memperkenankan kita berkumpul haji hajah Seringasari, berkumpul di Majelis Taklim. Yang kumpul di sini mudah-mudahan mendapat ridho Allah karena menuju tempat ibadah satu langkah dihapus dosanya, langkah yang lain akan diangkat derajatnya bagi menjadi orang yang lakum tattaqun ahlul jannah. Alhamdulillah, tadi pada kesempatan yang baik ini bisa kumpul, bisa minum haji, ya, tadi akan dapat surga karena sudah haji hajah dipertahankan. Jangan aja gelanangnya jelemi kini, anak gelanang gelula, jadi gelanang, nah haji hajah, beli gula. Kadang dikane bulurah niki wis iso dipacok. Ada badan di geser. Yang mau selalu patok geser. Sing mau mindah kaji sardian. Jadi ya orang mabrur. Wong sabar dipindah orang. Kowe mulai resikonya tanggung jawab. Iya. Aja nyorok batian ngomben kadung nak jare Pak Pranoto. Ngomben era si nyorok batian tanah di kalung nang kene. Iya. Mulane sing apik yang dicorok nang bae iki kon istade ya. Kon sabar semen. Ya coba ngopo muga-muga ending. Ini insyaallah nanti dasare ora. Ya. Punya diri di perintah Allah yang Pak tuku wesi we. Ya, jangan orang corok hidayah. Jadi pada tempat lagi kalau pre pada tuku wesi we. Nyentuh kesalahan dulu pasang bokeh. Ya, kalau itu beli dari berapa menit sore. Insyaallah ya pemanasan haji. Alhamdulillah bisa ketemu silaturahmi. Alhamdulillah ya si ora rawuh yang moga-moga lagi gerah Pak ini sehat ya sing lagi pada duwe urusan bapak banget di gampang sing bojone ndek siji orang susah kok sebenarnya sing bojone mau yang diwai tandingannya mau cokan udah orang itu nari kayak mama kayaknya ada bojoman ngacak gue kayu ora beko itu tengah orang cocok itu gue jadi mau ditanding. Nah moga-moga yang sing duwe utang pada orang lagi ya, syukur diikhlaskan rasanya utang. Alhamdulillah barokah walayah kasih rezeki tanpa giliran kayak wong nyumbang utang malah kono jeneng utang ya. Enggak ada apa-apa dan main bang. Alhamdulillah. Matur nuwun waktunya untuk berdoa. Mau cari doa ini haji hajan pada mabrur kabeh ya. Nah moga-moga yang berkah bulan panjenengan kali ini tawil mumpuni. Ya jadi ibadah moga-moga sing istiqomah. Jadi ajib gitu. Karena haji-haji jemaah dengan jam 11 nang panggungan dadi ya
kasih mabur, kuliah jadi mabur. Ya insya Allah, ini memang orang yang biasa. Ya, dan semuanya rata-rata pada nanggalan. Monggo kita ini mau surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yu'ti masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa damban maghfura wa amalan mutaqabbalan maghfura. Allahumma ij'al khairan umri akhirah wa khairan amali huwatina. Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa tul hasati ala ta'atika. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa la taj'alna wa awladana min ahli al-ghairi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Zawajaka Allahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassaraka fil khairi haitsu ma kunta. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.